Selamat datang kembali di Rakat Capital Reviews episode ke-53. Kali ini gue akan membahas mengenai saham yang cuman beli dalam waktu 6 bulan. Beli saham ini dengan modal 10 juta bisa jadi uangnya jadi 864 juta. Saham apakah itu? Nah, mari kita bahas saham ini bersama-sama. Jadi saham ini, saham multibagger ini pada tanggal 6 Januari 2021 harga sahamnya masih di Rp525. Dan pada saat 11 Juni tahun 2021 harga sahamnya sudah mencapai Rp43.200. Apabila kita beli saham tersebut di harga 525 dengan lot 200 lot doang atau 200 slot, total uang yang kita keluarkan untuk membeli saham ini sekitar Rp10.500.000. Dan apabila kita dapat menahan saham tersebut sampai dengan 11 Juni tahun 2021 dengan hanya modal 200 lot saja, maka uang yang akan kita peroleh sebesar 864 juta rupiah atau pertumbuhannya sekitar 8.129%. Keuntungan ini nggak main-main karena memang keuntungannya sangat luar biasa dan belum tentu semua orang bisa mengalami hal yang sama itu. Dan untuk mengetahui saham ini saham apa sih? Langsung aja kita bahas mengenai saham ini. Saham yang kita bicarakan ini adalah namanya saham DCII atau DCI Indonesia. Saham ini udah kita bahas minggu lalu ya di saham teknologi. Saham DCI ini merupakan saham teknologi di sektor teknologi yang bobotnya itu paling besar di sektor teknologi, yakni sekitar 69%. Dan harga sahamnya itu naik dari harga Rp525 ya. Ini pada tanggal 6 Januari, Rp525 dan sekarang di harga Rp43.200 itu. Dan itu kenaikannya sangat luar biasa dan mungkin nggak semua orang bisa ngalamin hal ini dan hanya segelintir orang aja. Dan kalau kita lihat penyebab kenaikan saham DCI ini yang tadinya hanya sekitar 10 ribuan menjadi sekitar 43.000. Penyebab salah satunya adalah karena saham DCI ini dimasuki oleh salah satu investor strategis yakni Pak Antoni Salim. Dia membeli saham DCI, kemudian saham DCI ini terbang luar biasa dari 11 ribuan naik menjadi 43.200. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita masih bisa membeli saham DCI ini? Jawabannya enggak. Karena kita nggak perlu beli saham yang sudah kenaikannya sudah 8.000% bahkan sejak Januari 2021 dan kita nggak perlu mengejar saham yang memang bahkan geraknya pun kita nggak tahu selama ini kayak gimana gitu. Dan memang saham DCI ini valuasinya juga udah sangat mahal banget gitu ya. PI dan PBV-nya sudah sekitar ribuan persen. Dan meskipun pertumbuhannya bagus, tapi dari segi valuasi, dari segi bisnis, dari segi likuiditas sahamnya sendiri, memang sahamnya si DCI ini kurang liquid gitu. Nggak bisa kita bilang liquid juga, nggak liquid sahamnya si DCI ini. Oleh karena itu mungkin bagi sebagian besar orang, bagi sebagian besar orang atau investor atau trader yang mau beli saham ini pasti kemungkinan besar udah ngejual sahamnya duluan pada saat harga sahamnya mencapai di harga Rp5.000 yakni di 4.780 lah di 21 Januari 2021 itu pasti udah dijual sahamnya di situ tuh. Kemudian kalau misalnya ada yang baru masuk di tanggal 28 Januari itu mungkin di tanggal 2 Februari udah dijual lagi pada saat harganya menyentuh Rp7.975. Kemudian ada yang mungkin udah ada yang jual di harga di Rp12.225. Mungkin udah ada yang jual di sana gitu dan mungkin ada juga orang-orang baru yang beli saham DCI ini di harga 12.200 pada saat 22 Maret. Dan memang sahamnya sendiri ini gue nggak tahu ya, kayaknya sempat disuspend ya dari 11 Februari sampai dengan di 17 Maret 2021 mungkin sahamnya disuspend. Oleh karena itu gak ada pergerakan sama sekali, gak ada volume sama sekali. Dan baru dibuka lagi itu pada tanggal 18 Maret 2021 di mana harganya langsung auto reject bawah. Ini merupakan risiko yang kita ambil apabila membeli saham-saham seperti ini gitu. Pergerakan naiknya cepat, penurunannya pun juga cepat gitu dan tidak menutup kemungkinan juga pada saat beberapa hari mendatang nih harga sahamnya dari 43.200 dibanting lagi
menjadi 10.000 bahkan 25.000. Ya suka-sukanya ini aja lah market maker-nya seperti apa gitu. Karena memang jumlah saham yang beredarnya si DCI ini sangat sedikit itu. Kita bandingkan juga bisa dengan saham yang mungkin mirip-mirip geraknya seperti ini, yakni IRA. Nah, kalau kita lihat di sini IRA itu dari harga sekitar Rp860 naik sampai di harga Rp2.380, itu naiknya sekitar, bentar ya, coba kita lihat dulu berapa persen naiknya. Naiknya sekitar berapa ya, 400%-an lah kira-kira, atau 343%. Dan setelah itu sahamnya terjun bebas, dan bahkan sekarang kalau misalnya ini harganya tinggal di 1.500. Dan bagi yang udah beli di kisaran harga 2.900 tentu udah hilang uang banyak dari saham IRA ini. Makanya juga bahwa apabila kita belajar dari pengalaman IRA, makanya sebaiknya kita tidak usah membeli saham-saham yang seperti ini gitu, karena memang likuiditasnya kecil, kemudian pergerakan sahamnya tidak jelas seperti apa gitu, dan volume perdagangan kecil. Oleh karena itu ini nggak begitu layak untuk kita trading kan, kecuali kalian punya nyali yang sangat besar untuk membeli saham ini gitu. Kalian bisa mendapatkan seperti yang keuntungan yang udah gue share tadi itu. Misalnya dari harga 525 dari modal 10.500.000 bisa dapat 864 juta. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari saham DCI ini adalah belilah saham yang kalian tahu, belilah saham yang fundamentalnya bagus, belilah saham yang kalau bisa valuasinya murah, belilah saham yang teknikalnya bagus, sahamnya liquid. Jadi pada saat kalian lihat bahwa saham ini pergerakannya mulai balik arah, jadi kalian bisa menjual saham itu dengan mudah gitu. Dan pada saat sahamnya naik luar biasa, kalian bisa jual saham itu secara perlahan, karena market yang tersedia itu market apabila kita jual saham tersebut marketnya tersedia gitu, enggak pergerakan sahamnya liquid dan kita bisa jual kapan aja sahamnya. Jadi mungkin itu dari gua untuk topik dari beli saham dengan modal 10 juta rupiah bisa jadi 864 juta rupiah. Butuh keberuntungan yang luar biasa, butuh kesabaran yang luar biasa, dan gak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Gua Farhan, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di Rakyat Kapitalis Reviews episode berikutnya. Bye-bye.